Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di channel saya Master Art Gunawan Abu Yusuf. Oke, kali ini saya akan mencoba menggambar sebuah menggambar rumpun bambu. Rumpun bambu dengan pulpen. Oke, rumpun bambu, bambunya bambu apa? Kurang paham, tapi yang jelas bambu secara keumuman. Kita di tengah-tengah mungkin ya. Nah, tanpa sketsa, tanpa nyontek. Bambu itu biasanya ada apa namanya nih, kalau bahasa Jawanya ros, bukan ros ya, ros. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ruas sih, bukan ruas ya. Ini bambu itu termasuk golongan tumbuhan yang termasuk padi-padian kalau nggak salah. Kan yang sejenis dengan bambu itu kayak tebu, terus pohon apa sih yang di kampung itu, saya lupa. Banyak yang seperti pohon bambu, cuman dia bukan bambu. Dan bambu itu sendiri banyak sekali jenisnya. Ada jambu yang hitam, ada bambu yang warna hitam, hijau, ada yang kecil-kecil. Sini rosnya. Rumpun bambu. Kita akan buat ini kan kalau rumpun bambu itu berarti banyak ya bambunya. Di sini ada pohon bambu, dan pohon bambu itu nggak mungkin arahnya sama gitu. Ada yang miring, ada yang miring ke sana, miring ke sini. Cuman bagaimana caranya biar terkesan enggak rapi. Oke, kita buat pohon yang selanjutnya. Nanti ya daunnya, nanti ya kita pun kanan atau kiri. Aduh, kenapa gedean atas? Beginilah kalau kita menggambar dengan pulpen yang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Pohon bambu. Menggambar dengan pulpen. Nah, kemudian saya akan bikin yang agak miring. Tembus ini.
tembusnya sini. Hmm. Nah, pohon bambu. Pohon bambu sangat serbaguna. Bisa dimanfaatkan buat kandang ayam, buat bangku-bangku, buat anyaman-anyaman, jaran kepang, apalagi ya, banyak bambu itu manfaatnya, buat pagar, buat dinding gedek gitu loh. Nah, ada yang melencong ke sana. Saya akan bikin satu lagi yang agak miring ke sini. Gimana ya? Bambu itu kalau tertiup angin kerket gitu. Kenapa? Kan mereka saling bergontok-gontokan. Set. Aduh. Hmm. Ini tembusnya sini. Gini. Bambu runcing. Zaman penjajahan dulu, bambu ini sangat bermanfaat buat senjata. Dan kenyataannya memang para penjajah takut karena memang bambu runcing itu ya sakit lah, menyiksa gitu loh sakitnya itu. Karena namanya bambu dibikin runcing juga sakitnya luar biasa mungkin. Oke. Kemudian di sini kadang ada daun bambu seperti apa? Daun bambu ya. Daun bambu. Kayak gini nggak ya? Kayak gini nggak daun bambu? Lupa. Saya harus browsing dulu sih. Udahlah, sekenanya aja ya. Kayaknya panjang-panjang daun bambu itu. Nah, gini deh. Kalau nggak salah begini. Biasanya ada glugutnya daun bambu itu. Pohonnya juga. What is glugut? Glugut itu semacam apa namanya ya, kecil-kecil, terus kalau nusuk ke kulit itu sakit. Daun bambu juga bisa menjadi gubuk. Nggak ingat lagu gubuk bambu? Dalam gubuk bambu itu. Oke. Panjang-panjang ya, ginilah. Kira-kira seperti ini daun bambu.
terlihat rapi nih. Jangan rapi lah, ini kan namanya juga rumpun bambu kan nggak mungkin rapi. Kalau rapi itu aneh. Kita tambahin lagi bambunya di tengah. Di tengah ya. Ini yang kedua, ini biasanya yang kadang nggak pas. Bismillah. Tuh. Rumpun bambu. Nah, kita arsir bambunya. Oke. Kadang juga ada selumpring, tahu selumpring? Itu ada yang gatal-gatal itu juga. Kadang ada binatang namanya apa ya, ada bunyi-bunyi gitu dulu, war di bambu itu. Rumpun bambu. Cara menggambar rumpun bambu kurang lebih seperti itu. Ini kita banyakin lagi bambunya biar terkesan banyak. Di sini ya, atau di sini? Biasakan kalau menggambar sesuatu itu, kalau yang diarsir itu kiri atau kanan, yang lainnya kanan aja terus. Maksudnya ini kan di sebelah kanan, sebelah kanan. Paham nggak? Kenapa harus begitu? Karena berarti ini matahari dari kiri gitu loh, sinar dari kiri. Mau lagi nggak bambunya? Sebentar. Kalau kamu mau gambar sesuatu, itu diusahakan melihat dulu apa yang akan digambar. Jadi jangan asal ya. Ini termasuk asal ya. Saya juga lupa daun bambu itu persisnya kayak apa, ruas-ruasnya itu loh. Maksudnya dia itu lupa nih. Udahlah. Tapi kalau kita udah bisa agak mirip ya, udah nekat aja. Tuh kan, kacau. Rumpun bambu. Tambahin lagi bambunya ya. Tuh orang pada ngapain sih? Alhamdulillah masih banyak orang yang ketawa. Maksudnya berarti dia bahagia. Apakah orang tertawa itu pasti bahagia?
Nggak tahu, nggak juga sih. Tampil nggak sini? Ada yang begini. Sinilah. Gimana nih ntar sininya? Aduh, aduh, aduh. Tambah gemuk. Bambu itu nggak ada yang gemuk. Kita nih gemuk nih kalau kebanyakan makan. Manfaat bambu. Kalau ditanya apakah manfaat bambu, banyak banget. Buat egrang, buat apa sih namanya? Kan banyak. Tulis aja banyak gitu. Apa manfaat bambu? Banyak. Wah, kalau terkesan mengulang-ulang itu jadinya jelek. Maksudnya kurang natural. Ngomong bahasa Inggrisnya nggak bisa kok natural. Sayup-sayup terdengar suara campur sari, ya Allah. Kenapa bisa begitu ya? Buat tomblo, buat apa sih namanya, lupa. Kelamaan ngomong bahasa Indonesia jadi lali. Ada suara burung. Alhamdulillah masih ada suara burung. Kok elek ngarsire? Salah, repopo. Wah, sebentar ya. Aku datang. Oke, kita bikin daun sebanyak-banyaknya. Daun bambu. Apakah manfaat daun bambu? Apa yang manfaat daun bambu ya? Sapi mau nggak? Mau. Sapi mau daun bambu. Kasihan dia. Kalau lagi kelaparan itu makan aja bambu. Padahal kan ada gatal-gatalnya ya. Tapi kalau daun nggak ada kayaknya gatal-gatalnya. Gelugut. Itulah namanya. Buat yang bendera juga bisa bambu. Iya ya. Apalagi bambu itu enak dimakan loh. Percaya Ra? Iya, yang bambu kecil, yang masih tumbuh itu, yang masih unyu-unyu gitu kan, dipotong, kemudian dirajang-rajang, diiris-iris kecil-kecil, dimasak sesuai selera. Namanya rebung. Enak loh. Kalau yang masak bisa.
asal jangan yang ketuaan. Kalau ketuaan keras, berserat. Jadi orang desa itu apa-apa dimakan loh. Kayaknya dulu tuh bereksperimen, ini yang bisa dimakan apa ya, nemu bambu dipotong, dicoba dimakan, enak, enak, ya udah berarti jadi makanan. Nemu apa, jamur dimakan, oh enak nih jamur. Kalau yang apes nemu jamur dimakan, keracunan. Ada tuh yang keracunan. Rumpun bambu, saya mau bikin yang banyak daunnya biar seru. Di depan-depan sini seharusnya juga ada daun ini. Bambu itu kalau sekali nanam dia akan numbuh terus, jadi nggak perlu perawatan. Kayak perempuan aja perawatan. Enggak, maksudnya sekali tanam itu kan dia beranak. Beranak sih, kan dia bertunas nih ya, bertunas kayak pohon pisang gitu. Terus jadi sekali tanam dia akan numbuh tunas-tunas yang baru. Jadi jangan khawatir. Siapa yang khawatir? Nggak ada yang khawatir. Iya ya. Kah ngaco ya, Dawiran. Di sini apa? Enggak, ntar aja. Sambil mikirnya ntar aja. Pohon bambu. Oh iya, ada satu lagi nih. Pohon bambu itu bisa buat obat batuk. Ngarang aja. Iya, memang bener. Caranya gimana? Caranya adalah kamu cari bambu yang jangan terlalu tua, gitu. Kemudian kamu tarik ininya, ujungnya. Ujungnya apa sih maksudnya? Atasnya itu loh. Pucuknya, pucuk. Kamu tarik, gitu. Kemudian kamu potong dengan golok atau arit. Peras miring ya. Kemudian keluar airnya, nanti netes dia. Tes. Nah, tetesan itu kamu tadangin pakai wadah. Jadi nanti diminum. Tuh obat batuk katanya. Kata bapak sih. Tapi saya juga pernah dulu ngelakuin kayak gitu. Tapi lupa sembuh apa enggak ya. Pohon bambu. Mau lagi gak pohonnya? Sabar. Daunnya kurang nih. Dulu di kampung-kampung rumah itu terbuat dari bambu. Hampir 70%. Atapnya sih itu loh, reng ya, yang di bawahnya atap itu bambu, dindingnya pun bambu dianyam, namanya gedek gitu.
happy aja. Tapi sekarang jarang yang rumah bambu, sudah pada tembok semua. Karena sekarang udah pada kaya. Nggak mesti kaya, tapi karena emang kondisi alam itu berubah. Iya ya. Iya, jadi sebentar. Kita mulai lagi. Bambu. Banyakin aja ya bambunya ya. Ada yang gini ya. Ada yang seperti itu. Aduh. Kacau ini. Aduh. Ruas-ruas bambu. Banyak banget manfaat bambu itu beneran. Tapi hati-hati kalau bikin sesuatu pakai sarung tangan. Soalnya bambu itu sangat tajam. Beleri. Ngerti beleri orang? Iya, mudah kena kayak silet gitu. Ini pangkalnya mana nih? Daunnya mana? Nih daunnya. Daun bambu kayak daun singkong. Kotak. Oke. Ada yang mau otak-otak nggak? Enggak, udah punya otak. Oke. Daun pisang. Daun apa namanya sih? Bambu. Nah, kurang lebih seperti itu daun bambu. Pohon bambu ya. Menggambar pohon bambu. Nah, rumpun bambu seperti itu. Ini kan yang terlihat di dekat ya. Ini yang jarak dekat. Jadi kita sedang bersembunyi di balik bambu. Daunnya lagi nggak? Udah.
Di sini akan saya bikin bambu yang jauh kayaknya ya. Beginilah cara membuat pohon bambu yang dengan seadanya dengan menggunakan pulpen saja. Rumpun bambu. Kita mau banyakin yang sebelah sini aja. Sini satu lagi ya. Oke. Kalau kebanyakan nggak enak juga sih. Ada berapa pohon bambu yang kita gambar kali ini? Coba hitung ada berapa. Yang tahu dapat hadiah. Hadiahnya mobil. Gambar mobil pakai pulpen. Wika. Dengar nggak suara yang ngong gitu? Suara apakah itu? Ini lukisnya di mana sih kok banyak suara? Di luar lah. Daunnya lagi bang. Oke. Siapa takut? Daunnya lagi bang. Iya. Apa ini? Daun bambu. Sebentar ya. Menggambar bambu dengan kopi. Nih kopinya. Kurang lebih seperti itu membuat pohon bambu. Jadi bagi anda yang pengen menggambar pohon bambu, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Yang penting kamu tarik garis ke atas agak melengkung gitu, kemudian diikuti garis selanjutnya. Jadi 2 garis set. Diusahakan jangan salah ya. Nih contoh yang salah itu misalnya begini. Ini kertas. Saya akan menunjukkan contoh yang salah. Maksudnya jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, caranya
yang seperti yang tadi kita gambar, kita ulangi dengan mencoba spontan. Contoh salah nih, ini kita udah bikin buat garisnya. Nah, kalau kamu mau gerakan cepat, kalau lambat jelek, kalau cepat, soalnya jarak ini nih itu diusahakan sama, nggak jauh. Semakin ke atas memang semakin kecil, cuman nggak jauh, paling jaraknya segini terus. Paham? Jadi kalau kita cepat ya diusahakan benar. Duh, ini kok ngalangin sih. Jadi nggak bisa kan? Bisa, tapi ini lumayan. Kalau lambat, kalau kamu bikinnya lambat itu jeleknya seperti ini. Lambat ya, gerakan lambat. Saya takut kalau cepat tuh nggak jadi ya, bikin kerja lambat. Dia tidak bisa lurus, akan membentuk garis yang berkelok-kelok karena lambat. Terus di sini juga akan begini. Ini kurang bagus. Bambu nggak ada yang kayak gitu, bambu itu lurus. Terus gimana dong? Kalau bisa cepat, contoh ini loh. Cuman kelemahannya belum, kita kadang nggak bisa sama ujung sana dan ujung sini. Sebenarnya di sini tuh ada gininya loh. Ini sebenarnya ada gini aja kalau setiap ros itu. Tuh. Ada yang cara membuatnya itu satu-satu. Maksudnya satu ros tonger. Maksudnya satu begini. Nah kan? Kemudian mulai lagi. Ya dah, kemudian mulai lagi. Ada yang buatnya seperti itu ada. Tuh pohon bambu. Karena sifat pohon bambu itu melengkung. Kok melengkung sih? Iya sih, kalau panjang melengkung, tapi kalau deket kan lurus. Jadi ini salah ya. Ini salah. Terserah mau cara yang ini juga bisa, cuman agak ribet. Kalau udah apa namanya tuh, biasa sih cepet aja. Nah tapi untuk gerakan pertama mungkin oke ya, tapi keduanya itu ini kan harus menyeimbangkan ini loh, harus menyeimbangkan ini jaraknya. Nggak susah, bisa terjadi seperti ini. Ini mau gambar apa ya toh? Gitu. Kalau bambu yang dari kejauhan, sebentar. Oke, yang kita gambar tadi yang ini kan bambu dengan jarak dekat ya. Kita berada di jarak antara bambu itu paling 1 meter 2 meter. Nah bagaimana kalau menggambar bambu dari kejauhan yang ujung-ujungnya nampak? Bagaimana caranya? Ya? Saya akan mencoba bagaimana caranya
Berarti menggambar ini dong, apa, ada tanahnya ini berarti. Contoh nih seperti ini. Nah, ini adalah tanah. Di sini rumpun bambu. Di sini rumpun bambu. Gimana ya? Gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu ini cara praktis apa enggak ya. Nah, lagi bambu lagi. Jadi nggak nih? Coba aja nanti jadi nggak? Aduh, 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 aduh. Kacau nih, kacau. Kurang lebih seperti ini. Ini yang belakang-belakang. Dan ini banyak bambu. Bambu itu nggak mungkin tumbuh sendirian, pasti dia punya temen. Jadi salah satu pohon yang dia nggak mau sendirian adalah bambu. Kalau sendirian nggak bisa dia. Tuh, kira-kira seperti itu. Nah, kita bikin daun-daunnya gimana? Ya udah kayak yang tadi aja. Nah, segini, ini, ini. Oh, daunnya. Kita buat acak, coba kita buat acak. Soalnya kalau ngarang kayak gini itu terkadang kita kotak kita itu mengulang-ulang. Nah, jadi seperti ini. Kita bikin daun-daunnya agar banyak daun-daun bambu ya. Ingat, daun bambu itu sifatnya panjang dan lincip-lincip. Nah, kalau ngarang itu biasanya kelemahannya kita mengulang-ulang bentuk. Jadi terkesannya rapi gitu loh. Jadi itu nggak bagus.
kelemahan daripada mengarang. Nah, ujungnya ya gini tuh, ya Allah, gimana caranya ya? Nah, kita bikin daunnya seperti ini terus sampai banyak, ya. Emang perlu waktu. Nah, ini contoh rumpun bambu yang terlihat secara utuh. Ini kita bikin terus daun-daunnya gitu loh, yang bentuk panjang-panjang gitu. Kita bikin acak-acakan kayak luru, acak-acakan hidupnya. Oke. Empat puluh empat. Nah, kita buat terus seperti itu. Ini kalau perlu diarsir nih ya itu bambunya ya. Rumpun bambu. Ini yang rumpun bambu yang bentuknya yang terlihat dari jauh. Ini kurang banyak daunnya. Selamat mencoba. Kalian juga bisa mencoba, praktekkan sekarang biar sama bareng gitu kita. Belum persiapan? Silakan persiapan, ambil bukunya, ambil pensilnya, pulpen. Kita belajar bersama. Oke. Sebentar.
aku datang, maaf ya. Jadi seperti itu. Ini kalau mau dilanjut bisa nih jadi pemandangan nih. Di sini ada semak-semak. Di sini ada pohon, di sini ada pohon. Cuman kali ini topiknya lagi pohon bambu. Jadi ini nanti yang saya pakai. Ini kita kasih daun-daun. Terus pokoknya semakin banyak semakin bagus, dan jangan beraturan gitu loh. Contoh beraturan tuh kita bikin begini terus begini lagi, nah itu beraturan. Jadi beraturan itu akan jelek. Jangan yang beraturan. Oke, menggambar pohon bambu. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, berisik itu. Jadi nanti kalau mau belajar lagi kita perdalam lagi bagaimana bentuk dari pohon bambu dan daun-daunnya. Dan untuk kali ini saya cukup masih mengarang yang daunnya. Jadi nanti saya harusnya kalau mau melukis sesuatu itu harus lihat dulu bentuk aslinya seperti apa deh. Ini hanya berdasarkan apa yang saya ingat dulu. Oke, begini aja ini untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk nonton di sini, dan jangan lupa subscribe channel saya, Master Art Gunawan Abu Yusuf. Oke, cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.